Nggak usah berlama-lama lagi karena semuanya udah gak sabar untuk menyaksikan match selanjutnya. Inilah dia RRQ Hoshi dan juga DreamHack. Wah, datang-datang kita disuguhkan dengan senyuman dari Teguh. Ada cycle dari RRQ Hoshi dan juga ini dia Finn. Jauh sudah dibuang ternyata. Di-ban oleh RRQ Hoshi ya. Ya, ini menarik banget sih. Langsung cowoknya di-ban karena kita lihat tadi si Wiz ya, Wiz bermain dengan si DreamHack main pakai Chow. Iya, mereka punya Chow. Udah di-ban langsung Yujong juga dibuang oleh RRQ Hoshi. Skip. Ini dia nih. Go. Rindu kali sama gue si Teguh. Brody sudah di-ban kembali ya, Brody langganan banget nih Brody. Di hari yang kedua belum lepas sama sekali. Belum lepas ya? Belum lepas hari ini. Belum. Kita tunggu nih apakah nanti di antrian terakhir dia lepas ya. Berarti masih di kamar ya Den ya? Masih. Kan mereka kan di kamar masing-masing Sama kan, Natalia gitu. dia. Biasa yang dipanggil itu kan diketok tuh, yuk main yuk gitu kan, keluar ini. Dia belum keluar kamar dari tadi. Sedih sekali. Rambutnya sih baru ya. Tangkap gitu. Hah? Iya. Your team is banned. Oke, Matilda untuk RRQ. Yang lepas masih ada Bennett. Terus si Sanshin seperti biasa. Royi, Yujong, Sylvana. Natali, Selena masih kebuka juga. Oh ya, Selena. Bicara Selena, RRQ Hoshi. Mereka punya Finn. Itu dia. Tapi first pick Selena apakah sekarang masih happening? Lebih ke arah offlanernya lapu-lapu. Oke. Oke, ini nilainya beda-beda ya tiap timnya. Kalau Brand tadi nilainya nomor 1 Sylvana ya. Sylvana langsung lapu-lapu, tapi ada Jowhead yang bisa diamankan oleh DreamHack. Ada komisnya siapa lagi? Ya, yang kita tahu berarti sekarang offlaner memang hero-nya kan terbatas ya, Ya. yang tier S, jadi menjadi rebutan juga. Yuzong yang di-ban, ada cowok, tapi Jowhead di tangan DreamHack ini bisa jadi salah satu inisiator yang baik untuk DreamHack. Dia bisa buka map, damage awalnya pun dengan Magic Fire Missile-nya itu udah bisa ngeharas sebenarnya dan bikin tim RRQ harus hati-hati dalam posisinya. Kalau dia miss posisi sedikit, di-ejector langsung miss posisi, bisa jadi masalah untuk tim RRQ sih. Oke, lalu ada Isansin yang udah diamankan juga oleh satu pemain dari DreamHack yaitu Luis. Sementara itu dari RRQ Hoshi, Finn dan Saiko akan mengambil lagi. Tapi menarik si Jowhead adalah hero yang selalu kita lihat masuk ke dalam ban list. Kali ini ternyata terlepas ditukar oleh Yuzong. Dan kali ini ada pick second enter dilakukan oleh RRQ Hoshi adalah Benedetta bersama dengan Sylvana. Ya, jadi ini Sylvana bisa nangkap dengan baik. Dia juga bisa ngebuka, nge-follow up teman-temannya untuk keluar, sisinya juga besar. Mereka udah punya 3 hero strong sih. Ya. Ada Sylvana yang mungkin nanti perannya akan jauh Setnya lebih udah kuat, menjadi XP Gold Kuat udah banget. Your team is Bisa kan? banned. Oke. Ya, kalau dari DreamHack kalau kita lihat hero mereka, komposisi mereka adalah hero-hero yang sanggup untuk fight dimulai dari level 1, dari early game. Dari ini Dan ini bisa jadi combo loh Om. betul memang Satu bisa lerol, satunya langsung eject. Yap. double stun. Ini ngeri gak sih malah RRQ Hoshi? Kalau kemarin ada Selena dan juga ada Jowhead di tim lawan. Saking seringnya mungkin kita ngelihat kalau ada hero-hero seperti Jowhead yang digunakan, dia pasti akan langsung ngeras ke arah area purple buff kan. Dari Selenanya dia langsung memasang trapnya itu enggak di purple buffnya lagi, tapi di jalur jalan yang biasa dilaluin oleh Jowhead. Dan itu pun bekerja dengan sangat baik gitu loh. Tapi kita lihat aja untuk hari ini apakah Selena akan seperti itu, apakah dia udah menebak bagaimana pergerakan dari hero-hero RRQ Hoshi yang akan menabrak masuk ke area purple buff harusnya. Ya, pertanyaannya lagi satu adalah kita tahu Jowhead biasanya masuk ke dalam semak-semak. Ya. Dan dia bisa di-cancel dengan adanya Selina yang taruh trap. Benar. Bisa kelihatan ya. Tapi sekarang dengan Selina ada Jowhead, apakah ada Popol dan Kupa nanti buat Iya. buat ngelihat isi semak-semak nanti? Bisa jadi karena untuk dari DreamHack sendiri mereka punya 2 hero yang bisa open map gitu. Nggak cuma Ada 2 Isansin sih. juga. Iya, Your jadi team 3 malah. is banned. Jadi 3 dengan gampangnya Mountain Shocker dia Shocker. bisa ngebuka. Yap. Udah kayak map hack gak sih ini? Iya, satu Dari DreamHack. area gitu. Iya. 3-tiganya bisa ngebuka dan ini ngebikin tim RRQ Hoshi mungkin harus punya hero-hero yang lebih sustain. Yap. Dan juga membutuhkan burst damage nggak sih?
Yes, itu dia nih. Tapi lapu-lapu bisa burst damage yang cukup cepat, ya kan? Terus juga masih ada Benedetta tadi di sana. Atau mungkin masih ada jawaban lah kalau dari burst damage. Sekarang tinggal seberapa tanky mereka untuk bisa mengemas tangan kalau sampai di-eject atau kena arrow dari Selina, itu dia. Oke, ini Hayabusa dan juga Link udah dihilangkan. Mungkin Lancelot nanti bisa digunakan di area mid ataupun jungler untuk Araki Hoshi kalaupun ingin menggunakan assassin. Karena dua assassin yang bisa dibilang ya DPS-nya juga udah di-ban gitu ya Om ya. Aku pengen lihat nih Masya jadinya lihat R7. Aduh. Berat sih ya kalau One, Masya. one. Ada one. Wah, atau mungkin Harley keluar lagi sekarang. Oh bisa Bisa jadi. jadi. Bisa jadi. Bisa Apapun jadi. bisa terjadi di sini. Apapun bisa terjadi di Harley di sini juga sangat work sekali harusnya ya. Karena kalau kita lihat dari ekspresi pemain-pemainnya dari Araki Hoshi juga, mereka masih fun. Berarti mereka masih pede banget dengan apa yang sudah dipick oleh lawan mereka. Wow, ada tamu. Ini dia. Kira-kira siapa nih Bude? Dua terakhir yang cukup mengerikan untuk Araki Hoshi pastinya salah satunya adalah jungler yang belum kita tahu sama sekali atau Yap. Benedetta Dan juga support mungkin sistemnya mau ya. jadi. Iya. Harusnya? Parsha sih kerja banget dari tadi tuh ya. Harusnya. Bagus loh, apalagi kalau Araki yang pakai tuh harusnya mantul badai ini. Tinggal ini sih. Tank misalnya siapa nih? Taiko bakal pakai siapa buat dari tank? Tapi kalau sekarang tank yang Sylvanas besar sih. juga nggak terlalu ini ya. Mereka udah nggak berpatok sama hero yang bener-bener tank. Tapi lebih ke arah hero yang punya durability dan bisa kasih impact Alice. juga. Oh. Nggak ada pure tank lagi. Alice dan juga Cloud yang udah diambil oleh RRQ Hoshi dan itu adalah kelima hero yang udah diamankan oleh RRQ Hoshi dan satu hero terakhir dari Trimax akan jatuh kepada teng. Yang lastnya match ya berarti ya. Harusnya enaknya match juga bisa, cuman biasanya mereka bisa mengambil nih ke arah satu side laner lagi nih Om. Mungkin Johanna nanti akan berada di tengah gitu bersama Selena dan juga Isansin gitu. Berarti mereka masih butuh lagi satu side lane. Cuman Siapa gitu ya. Kalian magical damage juga bisa kan ditaruh di situ. Dreamax jauh lebih ini sih, lebih rapi karena yang sekarang karena mereka dapetin apa yang mereka mau. Johan ini kan selalu di-ban nih di waktu mereka ngelawan Dari EVOS SG ya. Wow. Kaja ternyata. Kaja ya teman-teman. Nah, setelah melihat dari draft dari kedua tim ini, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah kalian sudah punya prediction tentang Langsung siapa? aja inilah dia game pertama dari Best of 3 Series. RRQ Hoshi sudah bersiap siaga. Psycho dengan Benedetta-nya. Ini Benedetta bentar, ya? kupikir dia bakal pakai Sylvana ya. Enggak. Whiskingnya Tetap fit loh. dengan Alice. Iya, jadi Oke. dia type-nya. Iya. Bentar, ini cycle-nya iya loh, Wow. Iya. support. Makanya Support, Vin yang pakai dia support. Sylvananya dia ngejagain. Tapi emang kedua-duanya ya Psycho emang kalau main cowok juga cowok damage gitu kan dulu. Jadi memang ini sesuai dengan permainannya dia sih yang rusuh, punya ability untuk dapetin kill juga. Dan sekarang hanya pergerakan Psycho dan juga Vin mereka berhasil mengamankan Little Wanderer. Sedangkan 4 member dari Dreamax bergerak ke area RRQ di dalam bahaya. Vin menjadi korban utama. Dreamax mendapatkan first blood-nya. Wow, first blood lewat 4 hero sekaligus yang berkumpul untuk bisa Buset. mendapatkan first blood tersebut loh, tapi ternyata ada Saudara tetangga tanyain deh. Coba nyalain ininya. Hotspotnya dinyalain. Oh wow. Dan kita langsung hey. Kita udah balik lagi di sini nih di game yang pertama sudah berlanjut. Dreamax sudah mendapatkan 1 poinnya. Miki dengan adanya Jauhead, dia bisa bergerak bebas, ngamberi pressure yang sangat besar bersamaan dengan Selena. 2 hero yang tanpa harus komit. Mereka bisa kasih pressure apalagi Vin di area tengah. Tengok-tengok tadi udah memakan Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Tapi nyatanya Dreamax belum punya damage yang cukup untuk menghentikan Vin. Benar, pinnya pun masih sustain sejauh ini ya, karena dengan spiralnya tadi juga mungkin kalau pun ada hero yang mendekat itu bisa menimbulkan satu absorb untuk Sylvana itu sendiri, tapi ada ejector yang akan dikeluarkan. Akankah bisa terkena ke arah satu hero dari arah senjata di bagian Di atas? area atas, mau kabur kemana di sini Zinnya karena teman-teman dari Dreamax sudah bersiap di area atas. Berdua lawan bertiga, Dreamax sudah sadar mereka kalah jumlah, memilih untuk mundur. Benar sekali, tapi Tamusnya masih cukup kuat loh tadi dengan Inferno-nya. Berhasil untuk mendorong mundur rekannya, dilemparkan dengan ejector guna untuk menyelamatkan Kaja. Padahal burung bisa terbang, tapi burungnya dilempar ya. Dia terbang kok tetap Pak Bolong. Cuma butuh hentakan aja. Galakin dikit gitu biar lompat. Burung. Di sini tapi di tengah-tengah.
Luis, dia farmingnya dengan nyaman banget. Selena, dia dari arah jauh, lagi-lagi Abyssal Arrow mengenai ke arah Psycho. Ini pressure dari DreamHack di area tengah berasa banget. Ini emang berkumpul, mereka melakukan rotasi dengan sangat cepat ya. Bahkan Jawhead-nya dari tadi nggak ada berada di area pertahanan yang mereka miliki. Nah, sekarang ada di bagian bawah, bisa aja membokong mungkin. Dan sekarang ada Red Buff yang akan dicolong. Tapi untuk dari turtle-nya sedikit lagi. Namun Imperial Justice berhasil untuk mengenai ke arah satu player tadi dari DreamHack. Dan udah ada Blazing Blade yang dikeluarkan. Saya belum merasa saat begitu sakit, tapi ternyata pertempuran masih berlanjut. Inferno-nya mulai di pop up. Ini dia, pertempuran masih berlanjut. Tapi Antum hanya sendirian di belakang dan Tamusnya pun udah hilang. Pergerakan yang salah dari DreamHack. Mereka berkutat di area turtle, posisinya juga mereka mencar. Mereka kemakan dari Emerald Justice, opening yang sangat baik dari Finn ke area belakangnya. Ngebuat DreamHack udah nggak bisa gerak lagi. Benar. Ya, dan meskipun tadi red buff-nya bisa untuk diambil ya dari belakang. Kalau kita lihat memang sangat-sangat terpisah jauh. Jadi mereka itu kayak ke distract sama temennya kena Imperial Justice. Dan pastinya tadi mereka juga udah berhasil untuk mengamankan satu core utama mereka, yaitu Lulus itu ya. Kombonya nggak masuk di situ, Sin masih bisa kabur, masih bisa melompat ke area kanan dan teman-teman langsung mencoba untuk melakukan follow up balik, dihajar balik. DreamHack masih bisa selamat dari Psycho, begitu low, coba selamatkan diri dan Finn di area depan menjadi frontline yang sangat baik dengan Imperial Justice-nya. Dua kena, teman-teman dari Ryoji langsung memfokusnya sangat cepat. DreamHack kewalahan, ganti dan memilih untuk kembali, tapi Sin nggak mau ngelepasin. Next-nya tinggal setengah bar HP, dikit banget sisanya, dia masih bisa selamat. Itu pilihan yang sangat baik loh buat Sin ya Bude ya, karena dia nggak mau terlalu memaksakan walaupun hanya tersisa sedikit HP lagi dari Selena. Tapi dia nggak mau terlalu memaksakan karena mereka udah mendapatkan cukup tadi. Lalu mereka udah merasa cukup, mereka balik. Mereka berhasil melakukan rotasi di bagian bawah. Tapi di bagian atas kita lihat aja Imperial Justice keluar lagi kak. Dan sekarang langsung menghilang begitu aja. Padahal tadi laku lah yang mengeluarkan. Tapi di bagian bawah ada pertempuran, ada satu Unstoppable Force yang langsung menabrakkan diri ke bagian depan. Tapi Whisking pun harus mundur karena sepertinya udah nggak kondusif lagi keadaan. Menahan terlalu lama di area bawah. Sin ngepet bersama dengan Whisking dan akhirnya DreamHack. Mereka merespon dengan sangat cepat kali ini. Lini bawahnya yang akan dibalas oleh DreamHack. Switch-nya sudah terbuka. Langsung diamankan oleh tim RRQC. Pergerakan dari Psycho Whisking. Finn pun sudah hadir kembali. Imperial Justice. Mikey-nya tertangkap dan di shutdown oleh tim RRQ. Ya, itu pergerakan dari Finn dengan Imperial Justice yang sangat-sangat on point sekali, berulang kali mengunci pergerakan dari DreamHack dan itu membuka lapu-lapu R7 dari tadi, berhasil untuk memenangkan lane dia yang berada di top. Ini Finn gila, instingnya luar biasa sekali. Bagaimana lompatan yang dia ciptakan, tapi sekarang ada satu Abyssal Arrow yang nancap langsung ke lapu-lapu. Wow, masih bisa selamat R7. Ada Abyssal Arrow lagi yang bisa digocek. Timingnya pas banget, tapi di area belakang Finn tertinggal. Ejector sudah dikeluarkan. DreamHack nggak bisa menghentikan Finn kali ini. Berhasil kabur dengan adanya Imperial Justice. Yoi, tadi juga udah terlihat bagaimana upaya dari Kaja tapi belum membuahkan hasil. Ada Turtle yang udah dicolek-colek, Abyssal Arrow-nya hampir dia terkena. Udah ada pergerakan dari Psycho tapi Ejector nggak juga terkena ke arah siapapun. Udah bergerak juga Whisking-nya, mungkin mereka akan melakukan Big War sesaat lagi. Iya, seharusnya karena Turtle di sini RRQC tidak ingin memberikan secara gratis masuk area belakang. Whisking menangkan satu, Mikey-nya berada di depan tapi di belakangnya Psycho memborong bola dengan Luis-nya langsung dihilangkan begitu saja. Misi yang besar dari Psycho. Kabel masih bisa selamat dengan adanya Inferno, tapi di belakangnya dikejar Sin dengan Blasting Duet, ngepukul semua mundur dari teman-teman DreamHack. Wow, dan tadi Imperial Justice berhasil untuk mengenai ke arah tamu dan sekarang ada satu hero lagi yang tarik tapi Finn-nya berhasil ingin melewati begitu aja. Spiral dikeluarkan, ada Absurd yang tercipta langsung dicolok begitu aja. Ada R7 yang juga mulai masuk dan menghilang sudah burung ini di saat langsung digeprek oleh lapu-lapu. Tapi R7 tertinggal di area belakang, terpanis oleh DreamHack sendirian. Sementara teman-teman dari RRQC memilih untuk kembali saja. Udah low semuanya, sekaratul maut. Finn juga tuh coba lihat darahnya. Wow, kayak keuangan di akhir bulan. Wow, tipis sekali. Luar biasa analoginya. Saya awal bulan juga kayak gitu. Tipis sekali. Tapi ya bicara soal tadi RRQC, ketika mereka melakukan pressing di bagian atas, Whisking sangat bebas juga. Dia sadar teman-temannya pasti bakal menang untuk di top 5-nya. Dia ke mid, dia farming juga dan dia dapat gitaran di mid. Jadi banyak banget keuntungan yang diamankan oleh RRQC. Mereka nggak cuma mau memenangin perang, mereka nggak cuma mau ngedapetin pick off dan ngepanis hero-hero dari DreamHack, tapi mereka nggak pernah lupa dari objektif gaming. Dari awal kita ngeliat kalau DreamHack mereka bisa untuk ngebalikin pick off awal-awal kayak ngerusuh-rusuh, tapi nggak ada objektif yang bisa mereka dapetin. Jadi beberapa pergerakan dari DreamHack terlihat sia-sia.
Dari awal mereka tadi melakukan tekanan, cuman ya tekanannya itu belum tahu mengarah kemana ya Bude ya. Masih mencar-mencarnya di saat mereka ditekan balik, pemainnya mundur dengan tidak teratur gitu loh. Bahkan keculik satu Ya persatu. kalau bicara mundur tidak teratur, ada yang mundur, Ada. ada yang maju. Itu dia. Itu dia. Belum sehati ya Bun. Iya. Bahkan tadi kita lihat core utamanya Luis yang bukan Luis Adriano. Kali ini juga masih aja mendapatkan tekanan. Oh my god. Lalu di bagian belakang ada Maike dengan injektornya. Siapa yang akan menjadi korban, tapi ternyata sama force-nya langsung nabrak. Udah ada Battle Mirror Image membalikkan Sin ke bagian belakang, tapi Sin pun harus menjadi korban untuk sekarang. Electro dari Psycho pun udah mulai keluar, dilemparkan lagi dengan injektor. Ada Kaja kepencet di bagian belakang, tapi malah kali ini Psycho pun harus menjadi korban. 3 tumbang dari RRQ, tapi ternyata masih ingin lebihkah mereka? Oh tidak, rupanya. 3 untuk 3 di sini RRQOC nggak terlihat siap untuk melawan peperangan, bahkan pergerakannya juga terlihat agak sedikit gegabah karena DreamHack mereka hadir menang jumlah terlebih dahulu. Episode Rocknya juga tadi connect, dan sayangnya di situ scene-nya udah tumbang terlebih dahulu. Benar. Ketangkap. Sempet tadi Battle Mirror Image, tapi ternyata damage yang masuk juga lebih cepat ya Bude. Iya, mereka agak sedikit memaksa sih ketika nge-push di area top lane-nya, semuanya digeragas, pokoknya di-cleaning kabeh. Tapi di sini DreamHack juga udah mulai siap, apalagi Luis sibuk untuk berfarming. Sekarang dia mencoba untuk mendekatkan network-nya dari RRQOC. Kali ini berbeda 4.000, tadinya 5.000, sekarang udah mulai 4.000. Udah mulai karena mungkin tadi ada shutdown yang berhasil mereka dapatkan kali ya dari DreamHack, dan Kayak ada celengan sedikit pecah. Wow, Imperial Justice-nya hampir aja mengenai ke arah beberapa orang, tapi ternyata Maike-nya masih bisa selamatkan. Sedikit lagi SP dari robot tersebut langsung hilang. Psycho pun harus mundur ke bagian belakang. Lapu-lapu terus bertarung dengan adanya Tampus yang tepat berada di depannya, tapi ternyata di sisi yang berbeda, Finn-nya pun menjadi korban. 2 sudah hilang dari RRQOC. Iya, tapi masih berlanjut di situ. Nyx-nya mau berkemana, 1 hentakan lagi dari Sin, 1 tembakan yang on point. Mendapatkan Nyx, tapi nggak cuma itu, tertinggal kabel di area belakang. Coba untuk menghindari, tapi bahkan final Electro Blow-nya juga dikeluarkan. Hilang sudah 4 Komit. orang nih. Hihi. Iya, RRQOC mereka komit sih untuk nge-shutdown pemain dari tim DreamHack. Mereka all in dan mulai bergerak perlahan, tapi pasti mencoba untuk mengontrol setiap lane-nya. Mereka udah mendapatkan tier pertama turret, tapi untuk tier kedua sekarang DreamHack seperti nggak mau kasih gratis gitu aja. Mencoba untuk melawan defense, tapi terlihat dari RRQOC mereka nggak takut sama sekali, malah digeragas, digas. Baiknya untuk pulang dengan Blazing Duet akan mendapatkan kill tambahan. Luisnya yang tumbang, malah di sini Maike-nya berhasil selamat. 1 core yang penting dari DreamHack pun tumbang. Wow, Blazing Duet yang sangat-sangat menyakitkan, tapi kali ini kita lihat ada satu di Jatman ditarik, tega banget lu narik Sin-nya, bener-bener Sin-nya dikeroyok habis-habisan, tapi ternyata 4 hero yang ada di DreamHack masih bisa bertahan, tapi inner turret yang ada di bagian mid lane-nya pun harus dirubuhkan, harus diruntuhkan. Yes, ini keuntungan sih, walaupun Sin-nya tumbang, tapi RRQOC mereka berhasil ngedapetin trade yang sangat besar. Top turret tier kedua, tengah, dan bahkan inhibitor 1 di area bottom lane. Imperial Justice lagi di situ, Nyx ketangkap dan di area belakang mencoba untuk melawan ejector dari Maike, nggak ada yang bisa dia dapatkan. DreamHack nggak bisa menukarkan sesuatu dari Nyx di area top lane. Plus nggak ada Purify dari DreamHack itu sendiri, jadi Finn bisa melakukan banyak hal dengan Imperial Justice-nya ya, karena nggak akan ada satupun yang bisa keluar dari lingkaran tersebut. Wow, ini adalah satu hal yang sangat baik juga tadi dari Kajanya, karena dia berani melakukan flicker ke bagian depan, lalu dia berhasil menarik dengan Divine Judgment-nya. Sin mendapatkan kejuaraan lewat Divine Judgment tersebut. Yes, dan RRQ sekarang kayak mereka tinggal ngekontrol aja sih ketiga lane-nya dan kesapas, dan jangan sampai ada misplay yang dilakukan oleh RRQOC. Kesempatan kalau berhasil didapatkan oleh DreamHack dengan adanya injector itu bisa jadi salah satu kunci, dan bahkan nggak cuma injector, ada Divine Judgment. 2 skill yang harus patut diwaspadai oleh RRQOC. Karena itu satu lock ketika di follow up dengan sangat baik, mereka bisa aja perlahan tapi pasti memegang kendali permainan. Benar, dan Psycho lihat ini adalah aksi yang sangat memukau dari Psycho loh. Kita tanpa sadar 7-1-7 udah berhasil diamankan oleh Psycho lewat Benedetta-nya. Ya, hero yang notabene licin banget ya. Buat kita di game, dan sekali lagi, nice Imperial Justice dilakukan oleh Finn. Iya benar sekali nih. Wow, pertempuran masih berlanjut Bude. Ya, ini cuma harus mengharap, dan Psycho maju ke area depan. Final Electro Blow dikeluarkan. Damage sangat besar, tapi Psycho sendirian, teman-temannya berada sangat jauh. R7 mencoba untuk melakukan backup, menunggu teman-temannya yang sangat jauh. Mereka berfokus untuk mengamankan Lord terlebih dahulu.
Nggak ada yang mau perang sebenarnya. Psycho di sini bermain terlalu agresif. Lord pun juga ke-reset lagi. Kali ini RRQ sih mereka kalah jumlah. Kalau mereka mau war di area Lord, ini malah jadi bahaya. Makanya Jadi mereka mungkin menahan dulu ya, nunggu Bro. dulu, nunggu Iya. lagi. Membuat perimeter agar mereka juga nggak bisa masuk ke dalam area Lord tersebut ya Bude ya. Iya, apa tadi execute-nya nggak keluar ya? Tipis-tipis sih tadi ya. Iya, tipis-tipis. Tipis-tipis jadi dia all in. Pakai final blow-nya. Dan sayangnya malah dia yang harus tumbang. Benar sekali. Nah ini dia setup yang udah dilakukan oleh anak-anak dari Brazil. DreamHack juga udah mengambil posisi. Ada Kaja di bagian atas bergerak bersama Selena. Pinter kena efek dari Abyssal Arrow cukup jauh. Mungkin efeknya akan sedikit lebih lama. Tapi ternyata dicolok nggak ada siapa-siapa. Belum ada Yes. sesuatu di dalam rumput yang tidak bergoyang. Iya, DreamHack juga mereka punya keunggulan buat ngecek bush sih. Pakai Abyssal Arrow, terus juga ada Luis di sini dengan Chankin-nya. Mereka bisa tahu posisi dari RRQ Fusi. Tapi sementara itu Lord tinggal 1/4 HP lagi. DreamHack udah mencoba untuk melawan dari RRQ Fusi dari arah kiri. Sudah masuk tapi di sini Lord tak terganggu. DreamHack terlalu terlambat nih bercat keluar kabel. Langsung dibombari oleh RRQ Fusi. Teman-teman di area belakang di zoning out oleh R7. Maju ke area depan pun tak bisa. DreamHack kehilangan kabel. Satu member. Nick pun akan menyusul 2 members down. RRQ Fusi belum berakhir di sini. Mereka masih mau lebih mendapatkan lagi dan lagi. Aksi yang sangat memukau dari seluruh pemain RRQ benar-benar nggak terbendung. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Blazing Duet akan langsung dikeluarkan. Tapi ternyata itu dia Blazing Duet yang kita tunggu-tunggu. Wipe out berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Indo Pride berkumandang harusnya di mana-mana. Ini dia Indonesia berhasil memenangkan game yang pertama. RRQ Hoshi 1, DreamHack 0.